Siang hari, di sebuah rumah sakit jiwa, terlihat ada dua orang wartawan bernama Dana dan Aaron. Di sana mereka berdua bertemu dengan Dr. Ranbir. Dr. Ranbir ini adalah dokter di rumah sakit jiwa, tempat di mana seorang pembunuh berantai tersadis di kota tersebut dirawat. Pembunuh itu bernama Michael. Dulu ketika berusia 6 tahun, Michael membunuh kakak perempuannya sendiri tepat saat hari Halloween tiba. Tak ada yang tahu alasan kenapa Michael melakukan semua itu, tapi ketika para polisi bertanya pada sang ibu mengapa seorang bocah berusia 6 tahun bisa tega membunuh kakak kandungnya sendiri, ibu Michael hanya bisa menjawab bahwa Michael adalah iblis. Dari situlah terlihat kalau Michael sudah memiliki jiwa psikopat sejak kecil, yang mana ia tak memiliki rasa empati sedikit pun dan sama sekali tak membutuhkan alasan untuk membunuh seseorang. Setelah kasus tersebut, Michael pun dirawat di rumah sakit jiwa hingga dia dewasa. Namun beberapa tahun kemudian, Michael berhasil kabur lalu kembali meneror semua orang. Semenjak itu, namanya sangat terkenal dan menjadi momok menakutkan bagi orang-orang di seluruh kota. Selain meneror orang-orang di sana, tujuan Michael kabur dari rumah sakit jiwa adalah untuk membunuh seluruh keluarganya yang masih tersisa, yaitu saudara perempuannya sendiri bernama Laurie. Beruntung sebelum Michael sempat membunuh Laurie, para polisi berhasil menangkap dan memasukkannya kembali ke dalam rumah sakit jiwa hingga sekarang. Dr. Ranbir kemudian mengantarkan Dana dan Aaron menemui Michael. Di situ Dr. Ranbir mengatakan kalau selama Michael berada di rumah sakit jiwa ini, ia sama sekali tak pernah berbicara sedikit pun. Mendengar cerita tersebut, Aaron lalu mencoba memancing Michael dengan menunjukkan topeng yang dulu selalu dipakainya waktu membunuh orang-orang. Say something, Michael. You feel it, don't you, Michael? You feel the mask. Say something, Michael. Say something! Karena tak mendapatkan informasi apapun, Aaron dan Dana akhirnya memutuskan pergi ke rumah saudara Michael, yaitu Laurie, untuk mencari informasi. Tapi di sana mereka juga tak mendapat informasi sama sekali, walaupun telah membayar Laurie untuk menceritakan tentang kasus pembunuhan yang Michael lakukan sebelumnya. Laurie di situ hanya menjawab semua pertanyaan dengan singkat, kemudian langsung mengusir mereka berdua. Di sisi lain, anaknya Laurie yaitu Karen terlihat sedang mengobrol bersama suaminya yang bernama Ray dan anak mereka yang bernama Ellison. Di tengah obrolan, Ellison bertanya apakah sang nenek akan diundang ke acara makan bersama keluarga mereka nanti malam, tapi Karen malah berbohong. Ia mengatakan bahwa Laurie sedang sibuk dan tak bisa ikut. Karen mengatakan hal tersebut karena tak ingin Ellison bertemu dengan Laurie. Ia menganggap kalau ibunya sendiri itu sudah gila akibat terlalu dendam pada Michael. Di sekolah, ketika Ellison sedang belajar, ia melihat Laurie sedang menunggunya di luar. Setelah selesai pelajaran, Ellison segera menemui Laurie. Ellison ini sebenarnya tahu kalau ibunya berusaha menjauhkan dia dengan Laurie, karena itulah mereka berdua hanya bisa bertemu secara diam-diam. Laurie lalu memberikan uang yang sebelumnya diberikan Dana dan Aaron sebesar $3.000 pada cucunya itu. Sebelum pergi, Ellison menasihati sang nenek agar berhenti khawatir karena Michael akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa kota lain dan tak mungkin mengejarnya lagi. Malam hari di rumah sakit jiwa terlihat para petugas yang sedang mengurus beberapa pasien. Pasien-pasien tersebut nantinya akan dipindahkan dengan bis ke rumah sakit jiwa kota lain termasuk Michael. Saat bis itu sebentar lagi berangkat, Dr. Ranbir meminta izin pada seorang polisi agar ia bisa ikut menemani Michael. Sedangkan di luar terlihat Laurie sedang menunggu Michael dari dalam mobil. Lalu ketika dia melihat Michael ada di dalam bis, Laurie merasa sangat tertekan sampai berteriak sekencang-kencangnya. Setelah bis pergi, Laurie kemudian datang ke restoran di mana Ellison sekeluarga dan pacarnya makan malam bersama. Di sana sambil menangis, Laurie bercerita kalau tadi dia datang ke rumah sakit jiwa karena ingin melihat Michael untuk terakhir kalinya. Melihat ibunya depresi, Karen mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau Laurie mulai sekarang harus bisa melupakan semua dendamnya pada Michael. Tapi Laurie menolak, sampai mati pun ia tak akan pernah mau melupakan apa yang telah Michael lakukan pada keluarganya dulu, dan langsung pergi dari sana. Setelah Laurie pulang, Karen kemudian menceritakan masa lalunya pada Ellison.
Dulu saat ia berumur 8 tahun, Laurie selalu mengajarkan dia bagaimana caranya mempertahankan diri, bagaimana cara memakai senjata, dan juga membuat perangkap di ruang bawah tanah rumah. Laurie sengaja mengajarkan semua hal itu karena ia takut suatu hari nanti Michael akan membunuh Karen. Di sisi lain, terlihat seorang pria sedang mengendarai mobil bersama anaknya. Di tengah jalan, mereka berdua terkejut waktu melihat bis yang tadi membawa Michael mengalami kecelakaan. Si ayah lalu menyuruh anaknya tetap diam di dalam mobil dan memanggil polisi, sementara dia akan mengecek keadaan di luar. Karena terlalu lama menunggu, anak itu lalu memutuskan untuk menyusul ayahnya keluar. Dad? Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Frank datang. Saat dia memeriksa ke dalam bis, Frank menemukan Dr. Ranbir lalu segera membawa dokter itu ke rumah sakit. Pagi hari di rumah sakit, Frank melapor pada komandannya kalau bis yang tadi malam mengalami kecelakaan ternyata adalah bis untuk memindahkan pasien-pasien rumah sakit jiwa ke kota lain. Dan salah satu pasien di bis tersebut adalah Michael. Sementara itu, dua wartawan sebelumnya yaitu Aaron bersama Dana datang ke kuburan korban pembunuhan pertama Michael. Korban tersebut adalah kakak kandung Michael sendiri. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Michael diam-diam mengawasi dan mengikuti mereka berdua hingga ke pom bensin. Hello? Di rumah, Laurie mendengar berita tentang bis rumah sakit jiwa yang membawa Michael kemarin mengalami kecelakaan. Dan akhirnya Michael kabur. Mengetahui hal tersebut, Laurie sama sekali tak terkejut karena dia tahu suatu hari nanti Michael pasti akan kembali memburunya. Ia lalu mengaktifkan semua sistem keamanan rumah serta membuka pintu basement. Setelah semua siap, Laurie kemudian pergi ke rumah Karen untuk mengamankan keluarganya. Sayangnya Karen dan Ray tak mau mendengarkan perkataan Laurie lalu malah mengusirnya karena masuk rumah mereka tanpa izin. Malam harinya ketika semua orang di kota sedang merayakan pesta Halloween, Michael masuk ke rumah warga satu persatu untuk membantai mereka semua. Wait, hang on. Shit. Oh, fuck me. Boogeyman's in this house. He's Okay. standing right there in the door. You're safe. Nothing's in here. Oh shit! I'll go get help. Dad! Vicky!
Ketika Frank sedang bertugas, ia mendapat laporan kalau ada seorang anak kecil yang berhasil selamat dari serangan Michael. Anak itu melaporkan kalau Michael saat ini sedang berada di rumahnya. Mendengar kabar tersebut, Frank pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Laurie yang juga mendengar laporan tentang penyerangan Michael tadi melalui radio mobil, ia pun langsung pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di sana, Laurie kaget waktu melihat Michael ada di dalam rumah itu sambil menatapnya. Michael! Tak lama kemudian, para polisi bersama Dr. Ranbir datang. Frank dan komandannya bertanya pada Dr. Ranbir apa penyebab kecelakaan bis rumah sakit jiwa kemarin. Dr. Ranbir lalu menceritakan kalau kemarin malam Michael mengamuk hingga ikatannya terlepas. Kemudian dengan tangan kosong, Michael membantai semua penjaga di dalam bis tersebut. Tapi karena Dr. Ranbir telah membaca riwayat dan mempelajari cara Michael membunuh para korban sebelumnya, ia pun jadi bisa terhindar dari serangan Michael. Mendengar keterangan itu, sang komandan lalu meminta Dr. Ranbir untuk ikut mendampingi Frank mencari Michael. Tak lama kemudian, para polisi bersama Laurie datang ke rumah Karen dan menyuruh mereka untuk sementara bersembunyi di rumah Laurie dulu karena rumah Laurie dinilai lebih aman. Di sisi lain, Allison yang baru pulang dari pesta Halloween sekolah, ia diantar pulang oleh salah satu temannya. Di tengah jalan, teman Allison itu mengajak melewati sebuah jalan pintas. Tapi dia di situ malah melecehkan Allison. Allison yang gak suka pun marah dan pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Michael sudah berada di belakang mereka. What's up? Ketika Frank dan Dr. Ranbir datang, mereka berdua langsung membawa Allison ke rumah Laurie. Namun di tengah jalan, Frank dapat laporan kalau Michael saat ini juga sedang berada di sekitar sana. Mendengar itu, Frank pun segera mencari Michael. Copy that, dispatch. Look! It's him! Doctor, get back in the car! Leave my patients alone. Get away from the suspect. I'm still gonna blow this motherfucker's brains out. Step over. Setelah membunuh Frank, Dr. Ranbir membawa Michael masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan, Dr. Ranbir menceritakan pada Allison bahwa sebenarnya dialah penyebab kecelakaan bis rumah sakit jiwa itu. Ia sengaja melepas ikatan Michael dan membuatnya membantai seluruh penjaga di sana. Dr. Ranbir juga menjelaskan alasan dia melakukan hal tersebut karena Michael adalah satu-satunya pasiennya yang spesial. Selama di rumah sakit jiwa, ia merasa aneh mengapa Michael tak pernah bereaksi sama sekali pada hal apapun kecuali saat mendengar nama Laurie. Maka dari itu, Dr. Ranbir hanya penasaran bagaimana reaksi Michael bila bertemu langsung dengan saudara kandungnya tersebut. Di sepanjang perjalanan, Allison selalu ketakutan. Ia takut bagaimana bila tiba-tiba Michael bangun dan menyerang mereka berdua. Michael. Melihat Michael lengah, Allison dengan cepat berlari ke hutan. Sementara dari kejauhan, dua orang polisi yang curiga melihat mobil polisi Frank berhenti di jalan dan tak menjawab panggilan dari mereka lalu memeriksa mobil tersebut.
Namun dari belakang, Michael sudah siap membunuh kedua polisi itu. Di rumah Laurie, Ray melihat dari CCTV ada mobil polisi datang. Awalnya dia mengira mobil tersebut datang mengantarkan Allison. Tapi ketika Ray membuka pintu, di dalam, Laurie dan Karen yang kaget mendengar suara tembakan dari luar rumah. Laurie pun langsung memeriksa keadaan di sana. Michael's here. Get downstairs. Karena tak juga berhasil setelah berkali-kali menembak Michael dari basement bawah, Laurie merasa bahwa satu-satunya cara agar dia bisa mengalahkan Michael adalah dengan menyerangnya secara langsung. Ia lalu memberanikan diri keluar dari basement tersebut. Tak lama kemudian, Allison yang baru sampai di rumah Laurie. Di situ dia belum tahu kalau Michael ternyata sudah berada di dalam sana. Allison pun terus-menerus berteriak memanggil ibu dan neneknya. Sedangkan di basement, Karen yang mendengar suara teriakan Allison, ia lalu berlari keluar dan menyuruh Allison untuk segera bersembunyi. Setelah semua pertarungan yang sangat menegangkan, Laurie, Karen, dan Allison pun pergi dari rumah itu. Rumah yang perlahan demi perlahan mulai terbakar, membakar Michael hidup-hidup di dalamnya.
film berakhir.